Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat aplikasi sederhana yaitu tentang formulir biodata. Aplikasi ini sangat simpel dan juga mudah difahami. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain, yang pertama adalah membuat desain tampilan. Artinya kita menentukan komponen visual apa saja yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi formulir biodata. Misalnya tentang kolom isiannya apa saja, ada berapa, kemudian tombolnya apa saja, ada berapa. Nah, itu kita buat desainnya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita membuat database beserta tabelnya. Di sini saya menggunakan database MySQL, jadi sebelumnya sudah saya install untuk aplikasi yang mendukung pembuatan database ini. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat event setiap tombol. Nah, artinya ini kita programming ya, jadi kita ngoding untuk menunjukkan event setiap tombol. Nah, langkah berikutnya adalah menambahkan library yang merupakan konektor antara MySQL dengan NetBeans. Karena di sini saya menggunakan NetBeans. Berikut ini adalah desain tampilan sederhana. Jadi formulir ini nanti terdiri dari 4 isian, ada nomor, kemudian nama, alamat, dan juga email. Kemudian untuk tombolnya ada cari, ubah, simpan, hapus, dan keluar. Namun pada video kali ini saya akan fokus pada tombol simpan. Baiklah, langsung saja kita coba. Pada kesempatan kali ini saya sudah mempunyai project yang saya beri nama PBO 2020. Kemudian saya sudah memiliki package contoh visual GUI. Saya akan membuat halaman atau frame pada paket contoh visual GUI. Berikut ini langkah-langkahnya. Pertama kita pilih dengan klik, kemudian klik kanan, pilih JFrame Form untuk membuat halaman frame-nya. Kemudian kita beri nama. Setelah kita beri nama, kita pilih Finish. Berikutnya adalah kita membuat desain tampilan yang terdiri dari komponen pada swing control. Untuk merubah teks kita bisa menggunakan klik kanan kemudian edit text. Selanjutnya kita pilih JText Field untuk menunjukkan kolom isian. Kita kosongkan. Untuk mengosongkan teks kita bisa memilih edit text. Kemudian kita harus memberi variabel pada komponen ini karena nanti akan digunakan pada saat pengambilan data pada video kali ini adalah tombol simpan. Jadi harus diberi nama variabelnya. Kita pilih change variable name. Misalnya kita beri nama tx nomor. Untuk pemberian nama variabel ini terserah ingin diberi nama apa. Default juga bisa. Jadi variabel ini hanya untuk menunjukkan pada saat kita menuliskan kode program pada tombol. Langkah yang sama kita lakukan untuk nama, alamat, dan juga email. Berikutnya, kita bisa menambahkan komponen
J button untuk menunjukkan tombol sebagai penerapan dari adanya event. Baiklah, ini tampilan sederhananya seperti ini. Kita bisa menambahkan warna pada setiap komponen dengan menggunakan fitur properties yang ada di sebelah kanan. Untuk memberi warna, kita bisa menggunakan komponen background, kemudian untuk teks komponen foreground. Baiklah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita membuat database beserta tabel. Karena saya menggunakan SAM, aplikasi SAM untuk membuat database, kita jalankan dulu kontrol panel pada aplikasi SAM, kemudian kita aktifkan MySQL-nya. Ini adalah tampilan untuk kita membuat database baru. Misalkan kita buat dengan nama database yaitu adalah biodata. Kemudian kita buat tabel, misalkan dengan nama tabel 1. Jumlah kolom 4. Kita isi nama kolom sesuai dengan desain tampilan yang sudah kita buat. Jadi ada 4 isian ya. Kita isi jenis tipe datanya dan panjang karakternya. Kemudian kita simpan. Baiklah, kita sudah memiliki tabel 1 dengan database biodata. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi NetBeans. Kita akan membuat kode program untuk menentukan event yang terjadi pada tombol simpan. Jadi pada kasus ini kita akan memberikan
kode program pada tombol simpan. Caranya yaitu kita pilih tombol simpan, kemudian klik kanan, pilih event, action perform. Di sini kita bisa membuat kode program untuk menunjukkan proses menyimpan data. Oke, langkah pertama yang dilakukan adalah kita bisa membuat block try catch untuk menangani suatu kesalahan. Karena ketika kita membuat aplikasi yang terkoneksi dengan database, akan ada kemungkinan bahwa aplikasi kita ini muncul kesalahan. Ya, misalkan belum terkoneksi dengan database, atau misalkan data yang diinputkan jumlah kolom isiannya tidak sesuai dengan tabel, maka kita perlu menangani kesalahan tersebut dengan menerapkan block try catch. Kita tulis terlebih dahulu. Kita tuliskan sementara seperti ini. Jadi block try catch ini untuk menangani kesalahan. Di dalam block try ini adalah kode program di mana proses yang sesuai, proses yang benar itu akan dilakukan. Nah, pada block catch, di sini adalah kode program ketika terjadi kesalahan. Jadi kita bisa menuliskan pesan kesalahan itu pada block catch. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengambil nilai yang akan diinputkan pada kolom isian nomor, sehingga kita perlu membuat variabel yang berisi data inputan ini, sehingga kita membutuhkan nama variabel dari text field ini, ya, nama variabelnya adalah tx nomor. Kemudian kita membuat variabel untuk menyimpan data yang diinputkan pada tx nomor ini. Ini adalah kode program untuk membuat variabel nomor yang berisi nilai yang akan diperoleh dari variabel tx nomor. Begitu juga untuk nama, alamat, dan juga email. Oke, nah ini kita sudah membuat variabel. Di sini saya tuliskan dengan variabel seperti ini. Langkah berikutnya kita membuat kode untuk mengenali driver database. Jadi dengan membuat kode programnya. Berikut ini langkah-langkahnya. Kita harus mendeklarasikan kelas untuk mengenali MySQL. Selanjutnya kita harus mendeklarasikan class connection dan juga statement untuk mengenali database yang sudah kita buat. Untuk mengenali driver MySQL, ini disesuaikan dengan NetBeans yang digunakan. Jadi untuk NetBeans 8 itu agak berbeda. Jadi pengenalannya tanpa kode ini, ya. Jadi nanti silahkan diamati, ya, sesuai dengan
versi NetBeans yang digunakan. Tidak perlu khawatir ketika ada peringatan seperti ini, karena memang untuk koneksi dengan database diperlukan library yang harus ditambahkan. Jadi ini tidak perlu khawatir, kita lanjutkan dulu script kode selanjutnya. Ini adalah perintah SQL untuk menyimpan data. Jadi insert into tabel 1. Ini adalah nama tabelnya dengan nilai, ini adalah nama variabel yang sudah kita buat untuk mengambil nilai dari JText field. Sehingga kalau saya blok, nah di sini akan mengarah ke sini. Dan seterusnya. Untuk nama database kita tulis di sini. Tadi nama database-nya adalah biodata. Nah, kode di sebelahnya ini merupakan penyesuaian dengan versi NetBeans. Jadi nanti silahkan diamati kesesuaian dengan NetBeans yang kalian gunakan. Berikutnya adalah kita perlu membuat kode program untuk menyelesaikan class connection dan juga statement. Berikut kode programnya. Nah, jadi kita sudah membuat kode program untuk koneksi dengan MySQL, driver koneksi MySQL di sini, kemudian koneksi untuk nama database, untuk database yang sesuai yang kita buat. Kemudian kita sudah membuat kode SQL untuk menyimpan data pada tabel 1 yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita tutup dengan menggunakan perintah close. Langkah selanjutnya adalah kita bisa memberi pesan jika kita berhasil memasukkan data. Jadi perintah ini merupakan perintah untuk kita bisa menyimpan data pada tabel dan database yang kita buat sebelumnya. Misalkan dengan menggunakan komponen GOptionPan yang untuk menunjukkan pesan bahwa proses penyimpanan data berhasil. Langkah selanjutnya kita bisa memberikan efek cost setelah berhasil menyimpan data. Berikut ini kodenya. Kemudian untuk menunjukkan supaya kursor tetap pada kolom isian nomor, kita bisa menggunakan kode berikut ini. Selanjutnya kita tambahkan library yang perlu kita tambahkan. Berikutnya adalah kita tambahkan library untuk mengenali driver manager. Ini adalah library yang harus ada untuk mendukung koneksi dengan database. Kita simpan terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bisa menambahkan library konektor MySQL dengan NetBeans.
Pada libraries, klik kanan, kemudian add library. Kita pilih MySQL driver. Kita tambahkan library. Baiklah, langkah berikutnya adalah menambahkan library untuk menghubungkan antara MySQL dengan NetBeans. Di sini saya menambahkan file jar. Oke, selanjutnya kita coba aplikasi yang sudah kita buat. Kita isi, misalkan datanya berikut ini. Kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Oke, ini adalah library yang dibutuhkan. Silahkan nanti disesuaikan ya. Baiklah, demikian video tutorial untuk membuat aplikasi sederhana formulir biodata menggunakan Java dan NetBeans. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.